إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan insyaallah Bapak-bapak dan Ibu yang berhasil Maghrib dan Isya. Dan semoga kehadiran kita menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas ada bau at-tariq, yaitu adab-adab ketika kita berada di jalan atau di jalanan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara yang harus kita jaga ketika kita berada di jalanan atau berada di samping-samping jalan yang kita bermajelis atau duduk-duduk di tempat tersebut, yaitu hidayatus sabil. Hendaknya seseorang siap sedia memberi petunjuk jalan bagi mereka yang membutuhkan keterangan alamat atau yang butuh petunjuk jalan yang dia akan cari. Nah, ini wajib siap sedia. Tidak boleh menipu orang yang bertanya, tidak boleh marah ketika ditanya. Bahkan kalau perlu kita hantarkan orang itu kalau itu memang dekat dengan kita dan itu menjadi satu amalan. Dan itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada berikutnya, di antara bagian akhlak berikutnya orang-orang yang berada di jalanan atau sedang duduk di samping-samping jalan, maka dia disunahkan, dia diwajibkan untuk melakukan i'anatul mazlum, yaitu menolong orang yang terzalimi. Wajib menolong orang yang terjadi pada seseorang yang kebetulan berada di tempat kita sedang berada di jalanan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang terzalimi, itu tidak boleh berdiam diri selama kita tahu kita mampu menolongnya. Sebelum kita bacakan dalil-dalilnya yang menjadi suruhan Nabi untuk menolong orang yang terzalimi di jalanan, perlu diketahui lebih dahulu yang dimaksud dengan zulmun atau zalim. Bahasa kita zalim itu adalah wada'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu disebut zulmun, kezaliman. Yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya, kalau seseorang dipukul karena memang itu suruhan agama, maka itu tidak disebut zalim, karena itu meletakkan sesuatu memang pada tempatnya. Anak umur 10 tahun tidak mau salat, kata Rasulullah, fadribuhu, pukullah dia.
ketika memukul anak tersebut, apakah kita zalim? Tidak, karena memang itu suruhan syariat. Yang mencuri disuruh potong tangan, apakah yang memotong tangan atau vonis potong tangan kemudian menjadi zalim? Tidak, itu memang suruhan Allah. Yang berzina belum menikah cambuk 100 kali. Yang berzina sudah menikah dirajam, ditanam setengah badan, lempar pakai batu sampai mati. Apakah itu zalim? Tidak. Jadi zalim itu yang mana? Zalim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, memukul anak-anak padahal dia sholat, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan layak memukul. Ini zalim. Mencubit anaknya, kalau dia tidak melakukan perkara yang layak dicubit, maka itu zalim. Tapi kalau cubitannya cubitan teguran, cubitan guru pada murid karena tidak membuat PR, yang zalim, itu bukan zalim. Ini perlu dipahami betul, karena hak asasi manusia itu tidak mengenal ini. Jadi kalau sudah guru pukul murid karena tidak mau sholat, gurunya diadili. Guru menyuruh anak sholat, anak muridnya sholat, tidak mau sholat, dicubit, dipukul. Apa yang diinginkan oleh guru? Agar anak itu bersolat, melakukan kebaikan. Itu bukan zalim. Makanya pegiat hak asasi manusia ini banyak bodoh daripada kita. Makanya hari ini yang terzalimi itu ya para guru-guru yang hari ini sudah malas mengurusi anak orang. Kenapa? Daripada kita urus kita kena berbeda urus amanah negeri. Akibat apa ini? Kebodohan dalam mengambil sebuah kebijakan. Makanya kita akan terus mengalami kebodohan ini sampai puncaknya nanti turunnya Dajjal akan terus mengalami kebodohan. Makanya Rasulullah mengatakan sebelum kiamat itu akan terjadi sanawatul khadda'an. Sebelum kiamat akan terjadi tahun-tahun kedustaan, tahun-tahun penipuan. Yang jujur dianggap berdusta, berdusta dianggap orang jujur, yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap orang amanah. Jadi begitu keadaannya. Lalu yang berbicara di depan umum menjelaskan siapa kata Nabi, yaitu Al-Mu'awiyah, yaitu kelompok Mu'awiyah. Siapa kelompok Mu'awiyah? Rasulullah mengatakan orang-orang yang tidak faham agama berbicara tentang urusan manusia, maka hancurlah keadaan sebelum terjadi kiamat. Nah, jadi itu yang disebut zalim. Suami disebut zalim kalau memukul istri tanpa syar'i. Tidak boleh pukul istri sembarangan. Tapi kalau istri sudah masuk dalam kategori nusyuz, boleh dipukul, tapi lewati dulu prosedurnya. Mana prosedurnya? Allah yang katakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna. Kalau engkau melihat istrimu sudah mulai tanda-tanda nusyuz, maka yang pertama sekali prosedurnya adalah nasihati, berikan mau'izah. Tak bisa dengan nasihat masuk tahap kedua, yaitu pisahkan ranjang. Disuruh pisah ranjang ini maksudnya tidak bicara, bukan ranjang kita belah dua, dan tidak mesti pisah kamar. Tidak bicara, artinya kita beri efek bela, dan itu tidak peduli 3 hari, karena itu sudah memberi pelajaran. 3 bulan berboleh. Jadi masalah bukan dia yang menyerah, kita yang menyerah. Kemudian tidak juga jerah, masih juga joget di depan TikTok. Maka ambil keputusan yang ketiga. Kata apa dia? Wadribuhun pukul. Tapi Nabi isyaratkan wa
wala tadribul wajha, jangan pukul di wajah, jangan nampak ambil rotan kemudian pukul di betisnya. Itu zalim kan? Tidak zalim. Yang zalim itu yang mana? Yang pukul istri, dia pulang mabuk, habis main game judi online sampai mabuk pulang lalu pukul istri. Nah, itu zalim. Jadi kita pahami itu dulu. Di sini masalahnya adalah ketika kita berada di jalanan, Nabi SAW mewajibkan orang yang duduk di samping-sampingnya atau sedang berada di jalanan untuk menolong orang yang terzalimi. Kalau begitu siapa yang kita tolong? Yang masuk kategori terzalimi. Siapa dia? Kalau kita sedang duduk, lalu kita lihat ada orang yang dirampok, itu yang duduk di jalan itu wajib tolong. Kita sedang duduk, tiba-tiba kita lihat aksi perampokan, wajib tolong. Lalu kemudian kita lihat ada orang yang dibegal, atau ada orang yang kemudian sedang melarikan diri, dikejar oleh seseorang yang kita kira ini, yakin kita bahwa ini dia sedang teraniaya, maka wajib tolong. Seorang perempuan tiba-tiba lari di depan kita sambil teriak-teriak kita tolong, atau dia berteriak maling, itu tidak boleh diam. Tolong, karena dia sedang terzalimi hartanya ini. Itu wajib kejar untuk mencuri. Kita kadang-kadang lihat perempuannya, kalau cantik kita bantu, tidak cantik kita bantu. Tidak boleh. Jadi begitu, itu salah satu kewajiban kalau kita berada di jalanan. Dan ini semua diatur oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Itu tentang tidak boleh membiarkan orang yang sedang terzalimi dimanapun, ya, terutama kalau dalam judul ini ketika kita melihatnya kebetulan kita sedang berada di jalan. Dan kalau seandainya orang yang kita lihat sedang ditangkap, kalau dia bisa ditangkap di hadapan kita, yang tangkap polisi, sedangkan orang itu pengedar sabu, apakah kita wajib tolong? Tidak, karena pada saat itu polisi tidak boleh. Di saat itu polisi tidak boleh, karena dia sedang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memang orang itu harus ditangkap. Yang begitu-begitu jangan ditolong. Jadi jangan kita pula salah paham sehingga semua orang kita tolong. Ketika sedang ditangkap perampok, kita tolong perampok karena kita berpikir bahwa penting saya tolong orang tertentu. Di saat itu tidak akan jadi kezaliman. Memang layak kalau perlu kita bantu polisi itu kan. Makanya duduk di jalan itu banyak kewajiban yang harus dilakukan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad Tirmizi dengan derajat yang hasan, kata Rasulullah, in abaitum illa an tajlisu, seandainya engkau harus duduk di samping kanan atau harus duduk di jalanan, maksudnya tidak bisa dihindarkan ketemu orang buat janji atau sudah jadi kebiasaan, maka Nabi mengatakan di antara kewajiban yang engkau wajib lakukan adalah fahdu as-sabil. Pertama, berikan petunjuk jalan kepada orang yang bertanya. Itu sudah kita bahas. Kemudian waruddu as-salam. Jawablah salam. Itu sudah kita bahas. Tidak boleh tidak jawab salam. Mau ribuan kali orang memberi salam karena kita duduk di samping jalanan besar, orang warawiri, kemudian dia beri salamnya, menteri PHK wajib. Tak boleh merasa bosan, tak boleh merasa sudah capek. Kalau tak mampu, duduk di rumah, biar tak banyak orang memberi salam. Jangan duduk samping. Dan yang ketiga, wa'ainu al-madlum, tolonglah orang yang terzalimi.
Subhanallah. Dalam hadis yang lain riwayat Tirmizi, Rasulullah mengatakan Muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya juga muslim. Artinya sesama muslim bersaudara. Jadi diulang oleh Nabi. Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Saya ulang kembali, kalimat ikhwah itu dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan saudara kandung. Kalimat ikhwah itu dipakai pada menunjukkan saudara kandung. Jadi bukan saudara hanya sekedar saudara. Ikhwah itu adik kakak. Kita ini dicatat oleh Allah, dikuatkan oleh Nabi. Kita ini seperti saudara kandung. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan bahwa mukmin kal jasadil wahid. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka 'adwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humam. Kalau ada anggota tubuh yang tersakiti, maka yang lain ikut merasakan panasnya, sakitnya. Yang terinjak kaki, yang mengaduk mulut. Itu Nabi mengibaratkan kita ini bagaikan satu tubuh. Yang terinjak kaki, kenapa tidak kaki saja yang terloncat-loncat, tapi kenapa mulut ikut merasakan sakit? Yang terinjak kaki, mulut mengadu, kepala sakit. Kemudian air mata pun ikut mendukung. Merah telinga, dada terasa tidak enak. Begitulah mukmin yang hari ini sedang dizalimi Palestina. Kalau kita memang merasa iman kita benar, pasti kita merasa sakit. Setiap video ditayangkan, kita lihat anak-anak Palestina dalam keadaan didiamkan oleh orang tuanya untuk jangan menangis, jangan menangis. Bagaimana anak-anak tidak menangis dengan berbagai derita yang mereka terima? Kita lihat lalu hati kita terbakar dengan kezaliman yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini. Itu iman kita berarti bermain. Tapi kalau sudah lewat, artinya tidak ada simpati, tidak ada pun keinginan untuk menolong, itu iman kita berarti bermasalah. Karena tidak akan sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Begitu kata Nabi. Nah, dalam hadis ini Nabi menyebutkan kata muslim akhul muslim. Sesama muslim bersaudara. Lalu Nabi menyebutkan la yakhulu, haram hukumnya mengkhianati muslim. Wala yakzibu, haram hukumnya menipu sesama muslim. Wala yakhzuluhu. Nah, ini yang dimaksud dalam poin ini. Juga haram hukumnya membiarkan muslim lain terhina. Haram hukumnya membiarkan muslim yang lain terhina. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat. Kalau ada di antara kita ketika duduk di jalanan, kemudian kita biarkan orang-orang terzalimi, ala itu kan urusan kita. Ada orang tempat dicuri, dia teriak maling, kita duduk sampai ke kopi, tidak pun berusaha keluar untuk menolong, tidak pun berusaha mengejar pencuri. Dalam pikiran kita itu urusan orang. Udah makan aja, makan. Kalau saya pikir itu urusan orang. Kalau sudah sampai ke situ pikiran kita, maka Nabi SAW menyatakan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud dan Tabrani dengan derajat yang hasan, Rasulullah SAW menyebutkan, ini patut kita hati-hati dengan perkataan Nabi. Kata Nabi, ma min imri'in
yakhzulu musliman fi mautin. Kalau ada seorang muslim yang membiarkan muslim yang lain terzalimi, artinya dia cuma lihat saja, dia biarkan seorang muslim yang lain terzalimi fi mautin, pada suatu tempat yang taqasu fihi min irdin, yang di saat itu dia lihat bahwa muslim itu dihinakan kehormatannya, itu kehormatannya, jadi sedang dihinakan. Apakah perempuan muslimah dilecehkan? Kemudian tidak ada. Apakah seorang yang sedang dibegal? Tidak ada. Kita lihat. Lalu kita diam saja. Illa khazalahu Allah fi mautin yuhibbu fihi nusratahu. Apa kata Nabi? Orang yang membiarkan saudaranya muslim terzalimi dan dia diam saja, maka Allah akan buat satu saat nanti dia pun akan terzalimi di satu tempat fi mautin, dan tidak akan ada orang yang menolongnya di saat dia membutuhkan tolong. Jadi kata Allah, yuhibbu fihi nusratah. Orang yang tidak tolong orang hari ini, suatu saat Allah akan buat pembalasan bahkan di dunia, yaitu ketika dia nanti akan terzalimi, maka dia pun tidak mendapatkan pertolongan dari sesama muslim yang lain. Lalu kemudian Nabi sambung, wa ma min imri'in yansuru musliman fi mautin. Kalau ada seorang muslim yang menolong muslim yang lain ketika sedang terzalimi, yang taqisu fihi min ardin, yaitu ketika muslim itu sedang dihinakan kehormatannya, illa, lalu kita datang menolongnya, maka Nabi berjanji, illa nasarahu Allah fi mautin yuhibbu fihi nusrah. Maka dipastikan suatu saat nanti ketika kita berada di posisi seperti dia, mungkin bisa jadi bentuk kezaliman yang berbeda, maka Allah akan buat kita pun ditolong oleh orang lain sesama muslim. Nah, ini kunci kita kalau mau selamat dari kezaliman orang. Ketika kita melihat kezaliman terjadi pada saudara kita, jangan sampai kita berdiam diri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya Rasulullah mengatakan, wa kana Allah fi 'auni al-'abdi, ma kana Allah fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih terus menolong hamba yang lain. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu masih menolong hamba yang lain. Itu perlu diingat baik-baik. Jadi jangan sampai kita tidak ada perasaan untuk menolong orang sedikit. Kalau para ulama membuat satu ungkapan, kama tudinu tudah, sebagaimana engkau pernah memperlakukan orang, maka begitulah orang akan memperlakukanmu. Ada riwayat yang menyebutkan, dulu ada seorang anak muda yang mohon pamit kepada ibunya untuk mencari nafkah. Dia akan melakukan safar panjang, safar jauh untuk mencari nafkah. Lalu kemudian dia simpan makanan secukup ibunya makan, yang dia kira-kira akan pulang kembali dalam masa yang dia telah janji kepada ibunya. Sudah beberapa hari dia pergi, dan di hari terakhir yang dia berjanji untuk pulang, ibunya hanya tersisa makanan sedikit untuk sekali makan. Artinya makanan terakhir, dan dia yakin anaknya pulang hari. Jadi setelah ibu ini masak apa adanya dari makanan terakhir yang disiapkan oleh anaknya, lalu kemudian begitu makanan itu sudah siap, dan ketika dia akan menyuap ke mulutnya, terdengar ketukan pintu.
Ternyata di depan pintu adalah seorang pengemis yang kemudian mengatakan bahwa dia sudah beberapa lama tidak makan. Dia mohon sekali untuk diberikan makanan. Si ibu ini akhirnya membatalkan suapan ke mulutnya. Dia ambil makanan itu, walaupun itu makanan terakhir yang tersisa, dia berikan kepada pengemis ini. Lalu ibu ini tidak makan. Nah, di sisi lain diceritakan si anak muda ini sedang dalam perjalanan menuju pulang. Ternyata di tengah jalan dia melewati satu hutan dan dihadang oleh singa. Dihadang oleh singa. Ini cerita ini dikutip dalam beberapa kitab. Dihadang oleh singa. Lalu singa itu ketika ingin menerkamnya, jadi sudah bergelut dan anak muda ini sudah dikalahkan oleh singa ini, sudah tinggal diterkam dimakan saja itu. Ketika dia akan memakan anak muda ini, tiba-tiba muncullah seseorang yang berjubah putih menaiki kuda. Langsung orang ini memarahi singa ini dan mengatakan pergi. Orang ini, singa itu langsung ketakutan dan pergi. Dan orang yang berjubah putih ini lalu hanya mengatakan kepada anak muda ini, al-luqmah bil-luqmah, al-luqmah bil-luqmah, satu suapan dengan satu suapan. Lalu anak muda ini heran, apa maksudnya dia tak paham. Pulanglah dia lanjutkan perjalanan. Sampai di rumah dia ceritakan kisah itu ke ibunya. Lalu ibunya langsung menangis dan ibunya terharu dengan mengatakan, yang dimaksud oleh orang itu adalah tadi aku telah menunda satu suapan untuk memberi makan kepada si miskin dan ternyata Allah balas engkau tidak jadi dimakan sebagai suapan singa. Makanya orang itu mengatakan satu suapan dibalas dengan satu suapan. Ini apa Bang? Ketika kita tolong orang, Allah pasti balas. Itu anak itu selamat karena ibunya menyelamatkan orang. Maka Allah selamatkan anak ini dari terkaman singa tadi. Itu akan terus berlaku sampai akhir zaman. Makanya kita sering tolong anak orang. Kita sering tolong anak orang. Tolong itu dalam arti kata tolong yang layak ditolong. Bukan menolong mahasiswa diluluskan padahal menurut bangkai bina ini. Belajar tidak malam main game kita diluluskan bagi hari itu kan tolongnya dosen bangkai. Tolong itu yang layak ditolong. Dia sudah berjuang, kemudian dia ternyata tiba-tiba sakit atau apa yang lain. Nah, maka nanti Allah akan tolong kita. Hari ini kita beri makan ke anak yatim, kita beri beasiswa ke anak yatim. Hari ini kita tolong anak-anak Palestina. Nanti satu saat Allah akan tolong anak-anak. Itu wajib di sisi Allah. Wajib di sisi Allah. Nah, maka tidak boleh biarkan Muslim terzalimi waktu kita berada di jalan. Harus turun tolong. Tidak bisa tolong karena mungkin perampok itu bawa senjata, tabrakkan mobil kita ke orang. Nanti sudah kita tabrakkan, kita masuk penjara. Bukan pembegal itu masuk penjara, kita masuk penjara. Akibat apa? Taat pada peraturan bodoh. Seharusnya peraturan itu harus memakai logika dan akal sehat. Bukan hanya di atas kertas undang-undang nomor sekian membunuh orang dianggap ya kita bunuh siapa? Yang kita bunuh pembegal, bukan orang yang memang tak boleh dibunuh. Dalam Islam saja boleh bunuh. Nah, inilah karena terlalu taat pada undang-undang yang membodoh-bodohi, kita pun ikut bodoh. Itu yang hakim-hakim yang menjatuhkan hukuman itu. Itu kalau anak dia terjadi begitu, dia anak ditabrakkan, dia tusuk pembegal, lagi dia masuk penjara. Hakim itu tidak terima. Tapi kalau ke orang dia poliskan, dia polis jatuhkan begitu. Makanya hari ini banyaklah urusan dunia yang tidak bisa ditegakkan dengan keadilan, hanya keadilan Allah yang kita tunggu. Baik, inilah yang perlu kita fahami di antara hak kita berada di jalan tolonglah orang yang berzalimi. Ya, silakan. Ya, baik. Mungkin sudah Ustaz mungkin ada keluarga yang ikutannya sekarang ada kira yang ikutan kuil Islam.
dengan sebelumnya mungkin Ustaz lupa dengan diinformasikan oleh orang yang menyampaikan bahwa bersedekah kepada polisi maksudnya bukan itu. Yang maksudnya begini, pada dasar hukumnya duduk di pinggir jalan itu dilarang. Jadi ada caranya, misalnya menyerahkan diri atau menolong orang yang diterima. Ini kita polisi itu bertugas wajib yang dilakukan di persimpangan jalan. Kemudian dia apakah tidak berhak untuk menolong orang lain? Pokoknya kita sesat di jalan. Bukan ditantang karena tengah musuh. Jadi sehingga kita negosiasi, ya katakan mungkinlah kami belum makan pagi, belum sarapan, ini sama kita dulu. Yang maksud saya itu kan terpaksa sedekah wajib itu yang dipaksakan boleh, yang punya tak berhukum. Jadi yang terpaksa kasih apakah bisa jadi sedekah? Itu yang maksudnya. Yang kedua, yang lalu tapi belum dijawab, saya sudah jawabnya. Jadi masalahnya menolong orang yang dizalimi. Contoh umpamanya pemuda atau pencuri, hukumnya kalau dalam Islam kan potong tangan. Kebetulan yang kita tolong itu kita punya ada benda di tangan kita, dia juga ada benda. Jadi pas kita pukul, mungkin kita lekap, mungkin karena dia punya senjata. Kalau kita pukul dia mati. Yang jelas itu dengan negara berurusan, tapi dengan hukum Islam itu lain lagi. Apakah itu wajib qisas atas kita sendiri? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Ustaz, saya cuma mau menanya kalau kita menolong yang terjadi ini kita menolong yang Ustaz, dan menolong yang terjadi yang pelaku dan korban itu sama-sama berbuat maksiat. Contoh misalkan korban itu pelacur sedang dirampok sama pelaku, apa kita wajib untuk menolong pelacur itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama ini sudah pernah ditanyakan, cuma mungkin beda pemahaman. Saya lebih paham. Ada orang yang tersesat di jalan, lalu ternyata memang mungkin orang ini tidak sengaja salah arah. Dan di situ ada polisi yang mencegah karena menganggap dia salah. Nah, tentu dari sisi polisi segala sesuatu pelanggaran secara zahir menurut polisi itu memang salah secara zahir. Karena untuk menanyakan kenapa Bapak melanggar, alasan apa saja boleh diajukan. Yang mereka tetap menegaknya secara zahir. Ini sudah masuk jalan yang salah. Kan bisa jadi orang baru sampai itu semuanya tidak tahu mana jalan keluar, mana jalan masuk. Kan bisa saja terjadi. Tapi bagi polisi secara hukum ini sudah salah. Nah, kemudian kalau seandainya ingin menilang, maka itu sesuai prosedur. Oh, masalah kita merasa bahwa kita terjadi kesalahan, terzalimi. Bagi sisi polisi dia tidak merasa terzalimi karena secara zahir kita memang sudah salah. Nah, kalau kita masalah nanti kita nego itu terserah. Kita mengatakan saya salah macam itu terserah. Artinya di saat itu yang ditegakkan oleh polisi bukanlah bentuk kezaliman karena memang terjadi gitu. Nah kemudian yang kesalahan yang terjadi adalah ketika dia tidak hilang, tapi malah menjadi kesempatan. Nah, mulai
sudahlah bapak kalau sudah tinggi, tapi kalau mau bebas ya kasih uang rokok kan. Nah, itu berarti di situ terjadi kesalahan, tidak mengikuti prosedur. Berarti ini sudah bermain di luar prosedur. Nah, di situ timbul dosa bagi yang melakukan itu. Kalau dia mau tilang kasih ke kantor, nanti di kantor bereskan kasih alasan, beres urusan. Tapi kalau di situ bermain dengan secara mengambil kesempatan, di situ dosa. Nah, kemudian kita kan terpaksa bayar. Terpaksa bayar. Apakah bayaran itu dianggap sedekah? Sedekah itu syarat yang paling utama apa? Ikhlas. Itu syarat utama dalam sedekah. Sedangkan kita pada saat itu pokoknya ikhlas. Kita kasih coba ikut bapak ikhlas, ikhlas. Nah, apakah kita mendapat pahala dari sisi itu? Ya enggak. Cuma kita dapat pahala dari orang yang dari sisi orang terzalimi. Di situ kita terzalimi itu yang membuat kita mendapatkan pahala di saat kita bersalah. Jadi tidak bisa disebut itu mendapatkan pahala sedekah. Kalau mau sedekah kasih lebih lama. Berapa diminta? 100.000 ini Pak, ada 50 lagi itu bapak 50 lagi. Itu baru sedekah. Yang 100.000 nggak ikhlas, yang 50 baru ikhlas. Ya? Jadi dapat pahala dari sisi kesabaran menghadapi berbagai. Gitu. Pertanyaan kedua, apa pertanyaan kedua? Seorang pelacur dirampok. Bukan. Masih pertanyaan dari Allah. Apa tadi Allah pertanyaan kedua? Itu untuk PPH dari yang kaya tadi kan. Intinya saja. Sama-sama akhirnya terpaksa bunuh. Apakah berlaku kisah? Si perampok itu terbunuh. Secara hukum agama kita kisah atau tidak kami itu. Tidak ada kisah pada orang yang membunuh perampok. Tidak ada. Itu sudah ditanyakan oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, kalau aku dirampok lalu aku terbunuh, bagaimana nasibku? Engkau mendapat pahala syahid, kata Rasulullah. Kalau aku yang membunuhnya, ya Rasulullah, dia masuk neraka, engkau tidak berdosa, maka tidak ada kisah pada perbuatan yang tidak dianggap sebagai dosa. Maka saya katakan di mana-mana, Pak, merampok bukan Pak, mendekatkan di bina ini. Kalau tabrakan dia, misalnya kita dirampok, sudah kita lihat tanda-tanda merampok, kita tabrakan matinya, itu tidak disebut kita berdosa. Tapi yakinkan dulu dia bukan. Artinya ada senjata dan dia sudah merancang. Nah, itu tidak apa. Kita akibat dikumpul dengan peraturan yang tidak jelas. Akibatnya kita tidak berani lawan bukan. Daripada berusaha nantinya sudah lah, lebih bagus dibegal aja lah. Bagaimana konsep hidup begitu? Kan melawan Nabi. Akhirnya pembegal yang mengatakan kamu jangan lawan. Kalau kamu lawan, kamu masuk penjara. Benar sekali begal Pak. Coba bayangkan, Masya Allah, bodohnya kepala kita berpikir gitu. Pembenarnya adalah perampok, pembegal. Jadi tidak ada kisah dalam urusan seperti itu. Tidak ada. Itu termasuk perkara yang hak boleh dibunuh. Kisah itu berlaku pada membunuh secara zahir. Itu maqam pada amdan, membunuh dengan sengaja dan bentuknya zahir, bukan karena dibenarkan oleh syariat. Sedangkan membunuh perampok dibenarkan oleh syariat. Itu tidak apa, maka tidak ada kisah. Pertanyaan terakhir, pelacur dikejar sama perampok, sama-sama ahli maksiat. Pelacur baru pulang. Jangan pelacur nggak bisa bencong baru pulang jam subuh. Tiba-tiba dikejar perampok. Saya dengan bencong itu pulang subuh. Dikejar sama perampok, ini bencong baru berzina. Jadi macam itu lebih berat lagi. Dikejar sama perampok. Perlukah kita menolong si bencong ini, si pelacur bencong ini? Secara zahir, siapapun yang kita lihat memang dia tidak berhak untuk dizalimi, maka wajib kita tolong. Masalah dia bermaksiat itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita dengan yang dia secara zahir, dia saat itu sedang posisi terzalimi, maka kita wajib tolong. Tapi
Habis tolong bencong jangan minta nomor HP-nya. Ya, habis tolong bencong. Nanti boleh minta nomor HP-nya deh. Berikutnya kita lah rampok yang berikutnya. Baik, demikian kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.